kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Benar Tuhan, janji-Mu tidak pernah terlambat. Amin. Karena Engkau adalah Allah yang benar. Amin. Engkau adalah Allah yang hidup. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih yang sempurna. Kasih yang senantiasa mengajar kepada kami. Untuk mengalami pertumbuhan. Untuk mengalami pendewasaan. Untuk mengajar kepada kami. Melihat kepada satu kedisiplinan. Mengajar kepada kami. Untuk siap berkorban bagi setiap mereka yang membutuhkan. Bapak terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah Engkau yang beracara. Penuhi seluruh relung jiwa kami. Penuhi seluruh akal budi kami. Hanya dengan kebenaran firman. Dan berikan kepada setiap kami pengertian seturut dengan ukuran iman yang telah Kau tetapkan. Beracara bagi setiap kami Bapa. Kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, firman Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama kami. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Selalu sehat dan semangat ya. Amin. Tuhan Yesus itu selalu baik ya. Kalau dia bilang Tuhan Yesus kadang-kadang nggak baik, itu kelewatan namanya ya. Oke. Hari ini kita sudah masuk ke minggu kedua di bulan April ya. Saudara-saudara kekasih, masa sekarang ini adalah masa-masa dinamakan yang saya sebut sebagai masa penantian. Ya. Penantian, menanti siapa? Masa penantian ini berbicara tentang masa daripada kebangkitan Kristus yang kita kenal dengan Paskah, Passover, Pesah, ya, sampai dengan tiba waktunya apa yang dinamakan Pentakosta. Tetapi itu yang secara umum. Tapi saya senantiasa ingatkan bahwa masa penantian Kristus ini saya bagi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah masa penantian sampai dengan kenaikan Kristus. Kenaikan Kristus ya. Dan kita juga ketahui bersama bahwa kenaikan Kristus ini bukan yang pertama sebenarnya. Kenapa? Karena nanti kita coba akan lihat pada waktu kita berbicara lebih jauh tentang firman Tuhan hari ini ya. Karena sebelumnya Yesus sudah naik ya. Tapi kita hanya katakan tahap pertama daripada masa penantian ini kita lakukan sampai dengan kenaikan Kristus ke surga ya. Kemudian yang kedua adalah masa penantian sampai turunnya Roh Kudus. Itu disebut dengan Pentakos ya. Pentakosta ya.
Kemudian setelah itu kita akan memasuki masa penantian yang terakhir, ya, sampai dengan tiba bunyinya sang kakala, yaitu rapture. Ya. Jadi terbagi dalam 3 bagian. Mungkin buat saudara-saudara terkasih yang mau ada masa penantian keempat, saya izinkan, boleh saja. Ya, tapi saya nggak mau. Karena masa penantian keempat nanti apa? Lewatin masa kesusahan dulu sama adik, ya. Kalau saya nggak mau, ya. Tapi saya juga berharap Bapak Ibu saudara terkasih yang di rumah maupun di sini juga jangan, ya, nggak usah nunggu masa penantian yang keempat, ya. Cukup sampai 3 saja kita, ya. Amin. Amin. Oke. Ya, hari ini saya mau ajak saudara terkasih melihat di dalam beberapa hal. Kenapa? Karena ini masih dalam rangkaian daripada 3G. Masih ingat 3G, ya? Golgota, Getsemani, Golgota, dan Glory. Ini kenapa Glory? Ya, Glory ini berbicara tentang kebangkitan Kristus. Artinya bahwa saya sudah ingatkan dan saya sudah katakan berulang kali bahwa kebangkitan Kristus atau Paskah itu bukan hanya menjadi satu momentum di mana Kristus memproklamirkan kemenangan, ya, tetapi juga ini justru menjadi titik awal buat setiap anak-anak Tuhan untuk melangkah, ya, untuk preparation, melangkah menempuh hidup Kristus, ya. Jadi di dalam masa-masa seperti ini kita ketahui bersama ada banyak hal terjadi, bahkan dari masa kebangkitan Kristus sampai dengan masa nanti kenaikan Yesus Kristus itu pun banyak yang terjadi, ya. Kita lihat di dalam beberapa kisah di Injil pun terjadi banyak peristiwa, ya. Tapi saya tidak akan mengupas itu semua secara detail. Kenapa? Sebagian besar kita sudah kupas bersama beberapa waktu yang lalu, ya. Tetapi di sini yang saya ingin ajak saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus untuk melihat lebih dalam, kenapa dinamakan masa penantian, ya. Kenapa? Karena masa penantian ini berbicara tentang sesuatu yang memang Tuhan mau kita anak-anaknya lakukan. Kalau kita dengar kata penantian atau menanti, itu berbicara tentang menunggu, ya, menunggu. Dan kita ketahui bersama bahwa namanya manusia jarang, mungkin 1 juta mungkin hanya hitungannya 1 atau 2 orang kali, ya, yang mau nunggu, ya. Kalau kita lihat saja kan antrian-antrian di supermarket, ya, hypermart atau apapun, kalau sedang mengantri di kasir, kalau sedang mengantri di loket, ini kalau bisa kan paling depan, betul nggak, ya? Nah, tetapi di sini justru suatu kegiatan yang sangat tidak disukai oleh manusia, justru yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena kembali lagi di sini berbicara tentang masa-masa di mana Tuhan mau hidup dan Tuhan mau mengalir dalam kehidupan anak-anaknya. Kita sudah pelajari apa yang dinamakan dengan visi, kita sudah belajar apa yang dinamakan prinsip daripada Allah. Ada 3 prinsip, ya, prinsip dasar. Kemudian juga kita sudah berbicara juga tentang sampai apa yang dinamakan dengan pengenalan akan tanah, ya, tanah yang membentuk wadah kita. Kemudian setelah itu kita juga diajar untuk mengenal berulang-ulang apa yang dinamakan mengenali salib. Apa itu salib? Seperti apa jalan salib itu? Dan bagaimana kita melaluinya, ya. Dan hari ini setelah melewati masa 3G, ya, Tuhan mau kita sama-sama melihat apa yang terjadi di dalam masa penantian itu, apa yang diperbuat oleh mereka yang dipanggil murid, mereka yang dipanggil rasul, ya. Dan itu semua berbicara tentang keadaan gereja saat ini. Beberapa waktu yang lalu saya diperdengarkan tentang ada beberapa lagi penglihatan-penglihatan. Jujur saya kurang begitu, apa ya, bukannya kurang begitu suka, tidak. Kalau saya bilang nggak suka, ya tidak boleh, ya. Kenapa? Karena sometimes Tuhan berbicara melalui penglihatan, melalui nubuatan, ya. Tetapi saya kurang begitu nyaman pada saat mendengarkan
satu kesaksian hidup yang saya kurang kenal orang yang menyampaikan. Kenapa? Karena saya diajar sangat ketat untuk senantiasa melakukan konfirmasi, melakukan pengujian. Dan memang dari sekian banyak yang saya diperdengarkan tentang nubuatan-nubuatan, tentang kesaksian-kesaksian penglihatan, selalu ada terjadi koreksi. Ya, koreksi di mana? Bukan koreksi secara akal budi, tapi koreksi secara nurani. Benar, waktu-waktu yang lalu banyak sekali yang memberikan satu penglihatan tentang mereka diajak jalan-jalan, ya, bukan ke shopping mall, ya, tapi mereka diajak jalan melihat tentang keadaan neraka, ya. Saya bilang waktu itu bahwa seharusnya kalau dia memang diajak oleh Tuhan, harusnya tidak ke neraka, ya, harusnya, ya. Kenapa? Karena Tuhan kan nggak tinggal di neraka. Tuhan pasti harus mengajaknya melihat tentang sesuatu yang baik, yang benar untuk anak-anaknya. Ya. Tapi waktu itu begitu banyak sekali terjadi kesaksian-kesaksian, bahkan di medsos, ya, bahkan sampai ada yang menulis bukunya, ya, sampai ada yang banyak sekali. Saya bukannya mengabaikan, bukannya saya bagaimana, tetapi saya mengajak setiap orang-orang yang di lingkungan komunitas yang Tuhan tetapkan di dalam otoritas untuk melihat lebih jauh bahwa kita justru dipanggil oleh Tuhan, kita dipersiapkan oleh Tuhan kita untuk apa? Untuk tidak masuk ke sana. Kenapa? Karena kita dikuduskan sudah. Jadi arti dikuduskan ini kita sudah dipisahkan. Jadi janganlah kita perlu melihat lagi. Kenapa? Karena kita tahu itu tidak baik. Karena kita tahu di sana sangat tidak enak. Jadi tidak perlu kita ke sana lagi. Gitu. Nah, setelah sekian masa, sekarang mulai ada perubahan. Ya, sudah mulai ada perubahan. Apa perubahannya? Sudah mulai banyak yang memberikan kesaksian tentang penglihatan, diajak pergi ke neraka dan ke surga. Saya kadang-kadang kalau begini saya jadi tertawa sendiri di dalam hati gitu, ya, sama Tuhan kita. Kenapa? Jadi pada saat berita tentang penglihatan keadaan neraka yang notabene itu sangat tidak enak, banyak mulai didinai, banyak mulai ditolak oleh anak-anak Tuhan, oleh gereja Tuhan, maka ternyata ada strategi baru sekarang. Tidak lagi diajak ke neraka, tapi setelah itu diajak ke surga, atau diajak ke surga dulu baru diajak ke neraka. Ya. Saudara terkasih, saya bukan sekali lagi untuk menolak, tidak. Ya. Sebab Tuhan selalu berbicara melalui berbagai macam hal. Ya, bisa melalui mimpi, penglihatan, nubuat, atau apapun. Ya. Tetapi sekali lagi saya mengajak saudara terkasih untuk melihat, ya, melihat bukan cuma dengan mata jasmani, juga dengan akal budi, tapi juga nurani. Kenapa? Karena Kristus yang mempunyai hidup, yang berkuasa atas langit, bumi, dan bawah bumi, itu ada di dalam kita. Itu sebabnya pada saat saya diperdengarkan kembali untuk kesekian kalinya tentang nubuatan, diajak pergi ke surga dan ke neraka, ya, saya cuma hanya minta mendengarkan secara teliti. Kenapa? Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan apa? Mereka yang naik adalah mereka yang turun dari atas. Itu yang saya pegang satu. Ya. Yang kedua, ya, benar, Paulus gak pernah dibawa turun dulu toh. Tapi dia nyatakan aku dibawa ke langit tingkat yang ketiga. It's okay. Kenapa? Karena pada saat dia memberitakan itu, dia tidak menyampaikan sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan firman. Tetapi justru itu saling mendukung, menguatkan. Ya, itu.
Kemudian yang kedua, pada saat kita mendengarkan kesaksian-kesaksian seperti itu, kita harus lebih jeli. Kenapa? Sekali lagi harus saya katakan, di surga tidak ada rumah-rumah. Nggak ada yang namanya klaster, yang namanya perumahan elit, nggak ada. Ya, bahkan kalau kita mau lebih jeli melihat firman Tuhan, bahwa kita nanti tidak akan tinggal di surga, saudara-saudaraku. Tapi kita tinggal di kota baru, langit yang baru, bumi yang baru, yaitu Yerusalem baru, kota yang kudus, yang turun dari langit. Ya. Nah, jadi balik lagi. Ya. Jadi masa penantian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, jangan kita pakai dengan mendengarkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya. Yang kurang bermanfaat apa? Yang tidak memberikan pertumbuhan, yang tidak membangun iman kita. Ya. Nah, sekarang ini di masa penantian ini, masa penantian yang pertama, Tuhan mau kita melihat lebih jauh apa yang dinamakan kebebalan rohani. Ya, kebebalan rohani bisa mengakibatkan banyak hal, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya. Kalau kita dengar kata bebal, ya. Kalau orang bebal itu orang yang seperti apa sih? Orang yang sudah berulang kali diingatkan, orang yang sudah berulang kali diajar, tetapi tetap kekeh. Ya, kekeh itu bahasa apa ya? Saya harap saudara terus mengerti ya. Kekeh itu artinya mandek aja gitu, tetap aja di situ gitu loh. Ya. Mungkin kalau orang-orang ini bilang auban ya, tapi saya rasa kalau orang bebal itu lebih dari auban ya. Mungkin ceban, ngoban, saban kali ya. Saya juga ngerti itu. Ya, tapi ini bebal berbicara tentang orang yang kekeh, tidak mau menerima pengajaran, lebih cenderung kepada pengabaian, yang akhirnya membawa kepada dirinya keuntungan atau kerugian. Kerugian. Ya. Kerugian besar sekali. Ya. Ini yang terjadi dan dialami oleh siapa? Oleh para murid, para rasul. Jadi pada saat dikatakan para murid, ini berbicara bukan cuma murid Yesus di masa yang lalu, tapi berbicara tentang sekarang juga. Ya. Mari kita coba sama-sama telaah. Ya. Pertama, saya mau coba dulu kita sama-sama lihat dari, kita akan banyak baca firman Tuhan ya kali ini. Kita coba sama-sama lihat dulu di dalam Amsal. Kita baca dulu Amsal pasal yang pertama. Kita akan mulai baca ayat yang 20 sampai satu perikop dah kita baca ya. Oke. Tema perikopnya berjudul nasihat hikmat. Ya. Sudah dapat Amsal pasal yang pertama. Ya. Saya akan baca terlebih dahulu. Saudara-saudara terkasih yang seperti mau di rumah akan membacanya, kemudian kita akan saling berbalasan. Sudah dapat? Oke. Demikian firman Tuhan. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Ia memperdengarkan suaranya. 21, 2, 3. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. 22. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. 23. Marilah kamu pada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil
Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. 25. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. 26. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. 28, 23. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak aku jawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi aku tidak menemukan. 29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. 30, 23. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. 31. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. 32, 23. Sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganan, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaian. 33, sama-sama ya. 2, 3. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Kemudian kita akan lihat kunci dari Amsal pertama ini di ayat yang ke-7. Mari kita sama-sama baca. Amsal pertama ayat yang ke-7 ini kuncinya. Sudah dapat? 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Haleluya. Saudara terkasih, pada saat kita melihat apa yang ditulis oleh Amsal, ini sungguh berbicara banyak tentang keberadaan kita sekarang ini. Ya, bahkan ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan, para rasul di zaman yang lalu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama, pada saat Amsal mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ini takut bukan berbicara takut dipukul, takut dihukum, bukan. Takut di sini berbicara tentang sesuatu yang sifatnya adalah berbicara tentang perbuatan, berbicara tentang apa yang dinamakan ketaatan. Saudara terkasih, seseorang yang takut, seorang murid yang takut kepada gurunya, seorang anak yang takut kepada orang tuanya, seorang karyawan, seorang bawahan hamba yang takut kepada majikannya, dia pasti melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Dia tidak akan berlalai-lalai, dia tidak akan berlambat-lambat. Jadi kata takut pada saat dikatakan oleh penulis Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ini adalah satu hal yang benar. Bukan semacam hanya sebagai satu acuan untuk menakuti, tidak. Karena ini kita diajar. Kenapa? Di dalam kita berperan dalam status orang anak, kita nyatakan secara jelas kita memiliki peran adalah murid. Ya, kita berperan murid pada saat kita apa? Belajar. Pada saat kita belajar untuk mengerti, belajar untuk menerima. Itu adalah peran seorang murid. Ya, lakukan itu dengan takut. Kalau memang harus bertanya, bertanya. Karena tidak ada seorang murid yang belajar tanpa bertanya. Di mana-mana. Bahkan murid-murid Yesus pun belajar dengan bertanya. Nah, cuman kita kalau Yesus kita belum pernah lihat Yesus belajar aja. Ya. Itu sebabnya saya selalu ingetin, ya. Kalau Yesus Tuhan kita serba maha. Maha tahu, maha suci, ya. Semua maha, cuma satu yang dia enggak, ya kan? Apa? Mahasiswa. Karena tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Yesus sekolah jadi mahasiswa, jadi student, ya. Jadi cuma satu maha yang dia enggak bisa, mahasiswa. Ya. Itu sebabnya kenapa kita pada saat menjalankan peran kita di dalam status keberadaan kita sebagai seorang anak, maka peran murid itu harus dilakukan dengan benar. Nah, dengan benar ini berbicara dengan bertanya. Firman Tuhan juga ada katakan apa? Lalu bertanya, maka akan sesat di meja makan. Enggak dong, ya, sesat di jalan, ya toh. Jadi bertanya, kalau memang harus bertanya, harus bertanya. Tetapi
pada saat kita sudah mengerti, maka kita sudah tidak perlu lagi bertanya. Kita harus melakukannya selayaknya seorang hamba. Kembali lakukan dengan rasa takut. Jadi sekali lagi, takut di sini berbicara bukan takut dihukum, takut dianiaya, tidak. Tetapi takut di sini berbicara tentang respect, berbicara tentang bagaimana kita hormat kepada Tuhan kita, sehingga kehormatan itu, didikan itu, etika itu akan membawa kepada kita suatu penerimaan akan pengetahuan ilahi, hikmat ilahi, bukan pengetahuan secara akal budi. Kita ketahui bersama bahwa prinsip dasar yang kedua, dan prinsip dasar Allah, bahwa Allah ingin mengalir dari roh, wadah hati kita itu, dia ingin mengalir kemana? Ke jiwa. Pengaliran ini bukan sekedar mengalir bersamamu, bukan saudara-saudara, ya. Bukan juga yang dikatakan ya udah nggak flow aja, tidak. Tetapi pengaliran ini terkendali, terkontrol. Kenapa saya bilang terkendali? Ya, pada saat kita tidak melakukan bagian kita, maka dia akan menghentikan aliran itu. Iya toh? Coba saudara tidak melakukan 3 pintu, dia tidak akan mengalir. Tapi pada saat kita melakukan bagian kita, maka serta-merta otomatis dia akan mengalir, bahkan dia akan menjenuhi jiwa kita. Apa aja? Pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Karena dia ingin mengganti seluruhnya itu menjadi pikirannya dia, menjadi perasaannya dia, bahkan menjadi keinginannya dia. Tetapi ini tidak mudah. Kenapa? Karena kembali terlalu banyak orang, karena akibat, harus saya katakan, akibat dosa, maka terjadi kebebalan. Bahkan lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau kita telusuri lebih jauh, lebih dalam, sebelum dosa masuk dalam hidup manusia, sudah ada akar. Sudah ada akarnya. Apa? Nanti kita lihat, ya. Oke, kita balik lagi kemarin. Nah, pada saat dikatakan murid Yesus pun mengalami hal yang sama, mari kita lihat di dalam satu kisah, ya. Bukan kisah Abu Nawas, saudara-saudaraku, ya. Tapi ini kisah tentang kebangkitan Yesus. Sekarang kita masih dalam satu rangkaian, ya. Waduh, bahaya ini, masa dari kupas firman pun jadi Abu Nawas, ya. Oke, coba kita tengok di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ya, saya udah coba lihat, ya. Ada memang Injil dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes masing-masing menceritakan tentang Kristus, yaitu Yesus dan pelayanannya, ya. Tetapi pada saat memasuki masa-masa akhir, tidak semua dari keempat Injil ini secara detail berbarengan pula menceritakan tentang kisah yang sama. Tidak. Kalau saudara kasih lihat, terutama pada saat berbicara tentang kebangkitan sampai dengan kenaikan dia ke surga, itu banyak yang dalam tanda petik harus membutuhkan kepada kita kejelian tentang apa? Tentang hikmat. Bukan hikmat sih, hikmat. Karena peristiwa kenaikan, kebangkitan dan kenaikan Kristus, tidak semua Injil mencatatnya dengan detail. Mengapa? Pasti ada reason, ya, pasti ada alasannya, ya. Roh Kudus yang memimpin mereka, maka Roh Kudus pula yang mengerti, ya. Jadi kalau kita lihat, kenapa saya ambil dari Yohanes? Karena Yohanes 20 ini termasuk salah satu catatan yang cukup lengkap. Setelah itu Lukas juga mencatat lumayan lengkap, ya. Kemudian juga Markus, setelah itu Matius sangat kurang detail, tapi dia detail pada saat dia menuliskan tentang amanat agung, pada saat Yesus naik dan menyampaikan amanat dia. Nah, itu sangat detail di sana, ya. Oke, kita balik lagi kemarin. Peristiwa apa yang terjadi pada saat setelah terjadinya kebangkitan Kristus yang notabene berbicara tentang kebebalan, ya. Saudara terkasih, kebebalan di sini harus kita camkan ada beberapa hal. Pertama, sebelum kita tengok Yohanes 20-nya, ya.
Pertama, kebebalan ini banyak berbicara. Bentar ya saudaraku ya. Ini saya punya ini agak teror. Yes. Ya, itulah teknologi ya. Jadi pada saat kita nggak mengerti terus terjadi error, waduh bisa bahaya saudaraku ya. Jadi ini agak sedikit ini tadi ya. Mana? Ini dia ya. Pertama saya ingin ajak saudara lihat apa? Bahwa di dalam kehidupan manusia selalu nggak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa digerakkan oleh sesuatu. Ini kita harus pahami dulu ya. Kenapa? Karena Tuhan Allah kita pada saat dia menciptakan kita pun dia punya tujuan. Dia punya visi. Itu sebabnya kita diperkenalkan oleh visi Allah ya. Nah, dari sini kita harus lihat apa sesuatu yang menggerakkan manusia itu. Apa hubungan sesuatu ini dengan kebebalan rohani? Oh, banyak. Kita lihat sama-sama ya. Pada saat dikatakan manusia hidup digerakkan oleh sesuatu, maka sesuatu ini harus berbicara tentang apa? Tentang kebutuhan. Sama halnya, pada saat kita mengendarai sebuah kendaraan, entah itu mobil, motor, atau apapun, maka pada saat kendaraan itu dapat digerakkan, maka kendaraan itu membutuhkan sesuatu untuk menggerakkan dia. Amin. Ya. Nah, kendaraan pada umumnya yang menggunakan mesin motor, pasti dia membutuhkan apa yang dinamakan bahan bakar. Bahan bakar itu banyak macam sekarang. Entah itu dari bensin, ya mungkin dari oli, solar, ya kalau pesawat yang menggunakan avigas. Sekarang ini kan banyak sudah mulai diperkenalkan tentang listrik. Ya. Jadi banyak. Tetapi satu itu yang dinamakan bahan bakar, dan itu menjadi kebutuhan. Bukan manusianya, tapi kendaraan itu membutuhkan bahan bakar untuk apa? Untuk digerakkan, untuk bergerak. Sama, sebagai manusia, pada saat kita menjalani kehidupan ini, kita pun didasari oleh suatu kebutuhan. Saya mencontoh. Apakah pada waktu Allah menciptakan Adam hidup digerakkan dengan kebutuhan? Ayo, digerakkan oleh kebutuhan loh. Masih ingat pelajaran tentang penciptaan? Benar, secara pembelajaran, secara tentang pengetahuan, Adam belum ngerti apa yang dinamakan kebutuhan. Adam belum tahu apa yang dinamakan kebutuhan dia. Yang dia tahu adalah bahwa dia hidup mendapat tugas apa? Mengelola Taman Eden. Ya toh? Maka dia lakukan itu. Tapi pada saat dia mulai diperkenalkan dengan apa yang dinamakan seorang penolong, maka perlahan tapi pasti Adam mulai mengenal apa yang menjadi kebutuhan dia. Sama, manusia pada saat dia menjadi lahir di dunia nongol, dia tahu gak kebutuhan dia? Tidak. Secara knowledge, secara kesadaran diri dia tidak mengetahui kebutuhan dia. Tetapi dia butuh asupan nggak? Ya, nah itu seperti itu. Pada saat dia mulai mengalami pertumbuhan, disitulah dia mulai sadar, aku punya kebutuhan. Ini terjadi oleh semua manusia. Ya, terjadi oleh semua manusia. Nah, sesuatu yang disebut kebutuhan itu ternyata sekarang ini telah bergeser menjadi apa? Keinginan. Berbeda ya. Kebutuhan dan keinginan. Dua hal yang berbeda. Tetapi seringkali menjadi rancu. Kenapa? Karena pada saat manusia fokus hanya kepada daging, fokus hanya kepada jiwanya, dia tidak mencari dasar kehidupan yang sebenarnya, dasar pada waktu dia diciptakan untuk apa,
maka kebutuhan utama dia tergeser dengan apa yang menjadi keinginan utamanya dia. Saya kasih contoh di Yohanes pasal yang ke-20. Coba kita buka sama-sama Yohanes pasal 20. Ini kisah tentang murid Yesus ya setelah kebangkitan dia. Kalau kita lihat dalam perikop pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, di situ dikisahkan tentang sekelompok murid perempuan Yesus, wanita Yesus yang datang ke sana, ke kuburan Yesus untuk memberikan rempah-rempah, wangi-wangian. Ya. Tetapi sampai di sana, seperti kita ketahui, dan kisah ini sudah terlalu sering dibaca juga, mereka menemukan bahwa kubur itu sudah terbuka. Ya. Singkatnya, mereka ketemu dan mereka dikasih tahu, untuk apa engkau mencari yang hidup di antara yang mati. Ya. Jadi dikasih tahu dengan kata lain oleh para malaikat bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, kita ketahui akhirnya mereka pulang. Ya, pulang. Tetapi kalau kita perhatikan ayat yang ke-11, di situ dikatakan apa? Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur itu. Ya, ayat 12, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang seorang lagi di sebelah kaki, tempat di mana Yesus terbaring. Oke. Kita tahu kisah selanjutnya. Ya, malaikat itu ngomong, dicuekin, sampai akhirnya Yesus yang menegur dia. Ya, saya tidak kupas itu karena kita sudah kupas waktu yang lalu. Tetapi yang saya ingin sama-sama kita melihat lebih jauh pada saat dikatakan Yesus sudah tidak ada di tempat, Yesus sudah bangkit. Sebagian besar murid-murid itu kembali bertemu dengan murid-murid yang lain, tetapi Maria berdiri di sana. Dia berdiri dekat kubur itu sambil menangis. Apa makna berdiri diam di tempat? Apa makna berdiri sambil menangis? Di sini kita harus perhatikan. Ya. Kalau Maria hanya sekedar menengok Yesus, maka dia akan melakukan hal yang sama dengan yang lain. Kembali pulang. Dan kembali pulang ini pun nanti kita akan lihat. Mereka kembali pulang karena apa? Karena mereka ingin menyampaikan berita itu, karena mereka tahu makna dari kebangkitan itu apa? Ya. Tidak, Maria tetap diam di situ. Dan Maria ini adalah Maria yang sama. Ya, kalau nggak salah Maria yang sama, yang mengurapi kaki Yesus. Jadi pada saat dia berdiri, diam yang lain kembali. Ini memperlihatkan apa? Adanya satu keinginan. Aku datang kemari untuk melihat, untuk melakukan pelayanan kepada guruku yang kucintai, kepada guruku yang kukasihi. Tetapi dia sudah tidak ada. Dan dia tidak tahu harus mencari di mana. Maka keinginan yang bulat itu membuat dia apa? Berdiri diam di tempat. Apa? Menanti. Saudara-saudaraku yang terkasih, keadaan Maria yang tetap diam berdiri ini berbicara tentang bagaimana seorang anak, seorang murid yang dikehendaki oleh gurunya. Apa? Menunggu. Maria menunggu. Maria berdiam. Kita ketahui bahwa di dalam ketenangan, di dalam kita berdiam, maka terletak kekuatan Tuhan. Keinginan yang begitu luar biasa, tekad yang begitu luar biasa yang ada di dalam diri Maria ini tidak serta-merta membuat dia menjadi bodoh, tidak. Tapi justru ini yang terjadi oleh para murid lain. Jadi kembali lagi, makanya tadi saya katakan, berbicara tentang bebal bukan berbicara tentang sesuatu yang artinya oh ya lu
nggak ngerti langsung Abel, tidak. Tetapi pertama kita lihat ternyata pergerakan ini berbicara pertama tentang satu keinginan dulu, ya. Dan kita lihat Maria menunjukkan keinginan dia itu, bahwa dia ingin berjumpa, bahwa dia ingin bertemu dengan gurunya. Tetapi di sisi lain, keinginan dia yang harus saya katakan baik, yang saya harus katakan sangat termotivasi, ternyata membuat dia menjadi apa? Bebal rohani dalam tanda petik. Artinya apa? Dia tidak lagi ingat akan pengajaran Kristus. Dia tidak ingat lagi apa yang dikatakan oleh gurunya. Karena fokus dia hanya kepada Yesus. Harus ketemu dulu. Itu sebabnya dalam amanat agung Yesus dikatakan apa? Jadikan semua bangsa muridku, gak usah tungguin aku. Tuhan bilang, jadikan semua bangsa murid, baptis mereka, tidak perlu tunggu aku. Karena kalau semua orang hanya fokus kepada Yesus, dan mereka tidak mengerti tentang pesan, tidak mengerti tentang pengajarannya, maka tidak akan terjadi penyebaran kabar baik. Ya, ini yang sering terjadi. Jadi pada saat seseorang benar di satu sisi mereka mencintai, benar di satu sisi mereka memahami secara dalam tanda petik keinginan gurunya Tuhan, tetapi pada saat itu dipraktekkan dengan cara sendiri, maka ini yang akan terjadi. Karena pada saat kita berpraktekkan dengan cara sendiri, itu berbicara tentang apa? Kehidupan yang digerakkan oleh apa? Keinginan, bukan kebutuhan. Sebab kalau Maria melakukan tindakan berdiam karena satu kebutuhan akan apa? Akan menyampaikan berita tentang kebangkitan Kristus. Ya, maka pada saat dia berdiam di situ, dia tahu tidak akan berlama-lama. Artinya apa? Mungkin waktu malaikat bilang, ngapain nunggu di situ? Dia langsung ngeh, oke, aku akan sampaikan berita sukacita. Tapi ini tidak. Sampai harus Yesus sendiri yang datang menegur dia. Jadi hati-hati saudara-saudara. Di satu sisi memang ada baik, bahwa pada saat Yesus menegur dia langsung, ada satu pemahaman. Saya tidak katakan itu salah pemahaman. Ya, ada satu pemahaman bahwa ini menunjukkan bahwa Yesus itu sangat mengasihi dia. Sebab yang lain tidak ada yang ditemui oleh Yesus, tidak ada yang ditegur langsung oleh Yesus. Benar, tidak ada yang langsung ditemui secara pribadi, tetapi ada yang ditegur juga secara langsung oleh Yesus. Siapa? Masih ingat gak? Nih, tanganku, cucukkan jarimu ke lambung. Siapa? Thomas. Apakah dengan demikian Allah perhatian, Yesus perhatian dengan dia, terus menjadikan bahwa Yesus sangat mengasihi Thomas melebihi yang lain? Tidak. Benar, Yesus mengasihi Maria, benar, Yesus mengasihi Lazarus. Tetapi kasih Yesus tidak membedakan. Bukan sebab karena dia mengasihi Maria, maka dia menunda keberangkatan dia, menunda pesawat dia yang harusnya datang kepada Bapa dulu. Tidak. Tetapi karena ini berbicara tentang prioritas. Prioritas tentang apa? Jangan, Yesus tidak mau murid-murid yang dia kasihi itu menjalani kehidupan tanpa dia dengan apa? Dengan tanpa disadari hidup dalam kebebalan rohani. Ini yang harus kita camkan, ini yang harus kita ingat. Jadi bukan masalah Tuhan Yesus mengasihi atau kita tahu Yesus mengasihi semua manusia. Yesus tidak bisa membeda-bedakan. Walaupun dari 12 murid
3 yang dia bawa mana-mana. Kenapa? Pasti ada reason, ada alasan. Kita sudah pernah kupas. Kenapa cuma 3 orang ini dibawa? Dan dari 3 ini ada 1 yang kelihatannya sangat manja dengan dia. Ingat pada waktu kita membahas tentang sifat dan karakter, koleris, sanguin, melankolis, dan pragmatik. Kita tahu murid yang paling manja itu sifatnya apa? Melan. Dan kita tahu Yesus kita adalah memiliki sifat melankolis pula. Jadi kalau Yesus kita sifatnya koleris, terus ada yang gelentot-gelentot tadi, kira-kira gimana? Yang ada dijewer. Ngapain deket-deket terus? Jadi ini kita harus perhatikan bersama, saudara terkasih, bahwa keberadaan Yesus menegur Maria, ya, berbicara tentang dia kasih kepada Maria, ya, saya tidak nolak, ya, saya tidak sangkal, tetapi jauh berbicara tentang bagaimana supaya Maria sadar ada tugas yang harus dia lakukan. Apa? Menyampaikan berita bahwa Kristus sudah bangkit. Benar. Saking fokusnya Maria diabaikan malaikat. Benar, saking fokusnya Maria sampai dia nggak kenalin. Sampai harus ditegur. Ya kan? Apa teguran itu? Ayat 15 ya. Ibu, mengapa engkau menangis? Masih dia belum enggak. Sampai ayat yang ke-16. Yesus mengatakan apa? Maria. Ya. Jadi bukan dengan karena sebutan Maria itu membuktikan Yesus lebih mengasihi dia daripada yang lain. Tidak. Kita tahu kisah Lazarus meninggal. Yesus sangat mengasihi, bahkan mereka yang memberikan kabar itu bilang, guru, orang yang kau kasihi, orang yang istilahnya yang paling kau sayangi sudah tiada. Apakah langsung Yesus coba tolong cari onta atau kuda yang tercepat saat ini, antar aku ke Betania? Tidak. Ya. Malah dikatakan apa, Yesus tinggal lagi di situ beberapa hari. Kenapa? Karena dia tahu yang namanya prioritas. Prioritas siapa? Bapak. Oke, kembali ke itu. Ya. Jadi hati-hati terhadap keinginan, walaupun keinginan itu terlihatnya baik. Ya. Poin yang kedua, jadi poin yang pertama kita tahu bahwa kehidupan manusia itu selalu digerakkan oleh sesuatu. Sesuatu itu harusnya kebutuhan, tetapi yang terjadi saat ini banyak kebutuhan itu tergeser ke keinginan. Bahkan keinginan yang melayani, keinginan menolong orang pun